إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat, baik nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang terutama adalah nikmat keimanan. Salawat beriring salam, marilah kita hadiahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang insyaallah mendapatkan syafaat dia di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melaksanakan fardu Jumat, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bertindak sebagai imam dan khatib adalah Al-Ustadz Farhan Abu Farihan Hafizahullah, yang insyaallah dengan tema
kalah di dunia, menang di akhirat. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tabligh akbar ba'da Jumat, insyaallah dengan tema kekuatan tauhid generasi emas. Selanjutnya laporan keuangan Masjid Al-Muttaqin Kuala Namu. Saldo infak pertanggal 22 November 2019 sejumlah 22.544.200 rupiah. Penerimaan infak tanggal 22 November 2019 sejumlah 3.025.000 rupiah dan biaya operasional sejumlah 750.000 rupiah, sehingga total saldo hingga hari ini sejumlah 24.819.200 rupiah. Alhamdulillah wa syukurullah, kami ucapkan terima kasih kepada para jemaah yang telah berinfak. Semoga Allah membalasnya di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Keberuntungan yang sesungguhnya adalah keberuntungan di hari kiamat nanti. Sebagaimana kerugian yang sesungguhnya adalah kerugian yang menimpa seorang hamba di hari kiamat kelak. Dialah Allah yang telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa dia pasti akan mati, apapun status sosialnya, setinggi apapun pangkatnya, sebanyak apapun jabatannya, sekalipun dia dijaga 24 jam oleh pasukan-pasukan elit, selama dia memiliki nyawa, maka kata Allah, dha'iqatul maut, dia pasti akan mati. Dimanapun dia bersembunyi, sekalipun dia berada dan bersembunyi di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Allah lah yang telah berfirman di dalam ayat yang lain dari surat An-Nisa, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian bersembunyi, maka kematian akan datang kepada kalian, menjemput kalian. Malaikat maut akan tetap mencabut nyawa ruhmu dari tubuhmu, walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kalian bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Semua kalian akan mendapatkan balasan yang sempurna oleh Allah, dari Allah, atas perbuatan yang telah kalian perbuat di dunia ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, maka dia akan melihat akan balasannya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kejelekan sekecil apapun, maka kelak dia akan melihat akan balasannya dari Allah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa pada hari itu telah dipastikan dia selamat dari neraka Allah dan dia telah dimasukkan ke dalam syurganya, faqad faz, maka sungguh ialah orang yang telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang semu lagi menipu. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Barang siapa yang timbangan amal solehnya berat, maka dia berada di dalam kebahagiaan di dalam syurga Allah Jalla wa'ala. Dan barang siapa yang timbangan amal solehnya lebih ringan daripada timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Tahukah kalian wahai hamba-hambaku, kata Allah, apakah itu hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api neraka yang menyala-nyala dan melahap apa saja yang dilemparkan ke dalamnya. 2 atau 3 ayat di atas menerangkan kepada kita
bahwa keberuntungan yang sesungguhnya adalah tatkala seseorang di hari kiamat nanti telah dipastikan selamat dari neraka Allah dan telah dimasukkan ke dalam surganya. Sebagaimana ayat-ayat di atas juga menerangkan kepada kita hal yang sebaliknya, bahwa kerugian yang sesungguhnya adalah tatkala seseorang dilemparkan ke dalam api neraka sekalipun ketika di dunia dia adalah orang yang nomor 1 di dunia ini. Maka sungguh lebih baik seorang dikatakan dia telah kalah atau telah dikalahkan di dunia, tetapi dia termasuk dari orang-orang yang diberikan kemenangan oleh Allah Jalla wa'ala di hari kiamat karena keimanan dan ketakwaannya. Sekalipun ketika di dunia dia adalah orang yang ditindas, orang yang dihina, ditertawakan oleh manusia lain karena ingin menjalankan prinsip-prinsip agamanya. Sungguh dialah orang yang beruntung, sungguh dialah orang yang menang. Sekalipun ketika di dunia dia adalah orang yang selalu ditertawakan dan menjadi bahan cemoohan manusia. Allah Jalla wa'ala berfirman di akhir surat Al-Mu'minun, menyebutkan ucapan para penduduk nerakanya, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Tatkala penghuni neraka berkata kepada Allah, Rabbana akhrijna minha, ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini ya Allah. Bagaimana tidak mereka meminta kepada Allah untuk dikeluarkan dari nerakanya, sementara satu hari dalam neraka Allah paling pendeknya ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun di dunia ini. Bagaimana mereka tidak meminta hal tersebut kepada Allah, sementara Nabi SAW bersabda, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibaghuh fayadhunnu annahu ashadduhum azaba wa huwa ahwanuhum azaba. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan di bawah kakinya 2 bara api yang lantas meleleh dan mendidih otaknya. Dia pun menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling keras siksaannya, sementara ia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Maka sungguh tidak mustahil ketika penduduk api neraka berkata demikian kepada Allah, Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan kami dari neraka-Mu ini. Fa in udna fa inna zalimun, kami tidak akan kembali kepada pelanggaran-pelanggaran agama-Mu. Fa in udna fa inna zalimun, dan andai kata kami kembali bermaksiat kepadamu, maka sungguh kami adalah hamba-hamba yang zalim. Karena waktu telah terlambat dan kesempatan itu hanya sekali dan tidak akan berulang kembali, maka Allah menjawab permintaan dan permohonan mereka tersebut dengan ucapannya yang membuat mereka semakin terpuruk dan semakin berada di dalam kesedihan. Allah pun menjawab permohonan mereka tersebut dengan firman-Nya, qala khsa'u fiha wa la tukallimun, tinggallah kalian di dalam neraka-Ku dengan kehinaan, wa la tukallimun, dan janganlah kalian berbicara denganku wahai penghuni neraka-Ku. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansawkum an dhikri wa kuntum minhum tadhhakun inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sungguh ketika di dunia kalian telah memperolok-olok, menghina dan menertawakan hamba-hambaku yang beriman kepadaku. Tatkala ada sebagian hamba-hambaku yang beriman kepadaku, menjalankan agamaku, mereka memohon kepada, mereka berdoa kepadaku, Rabbana amanna, ya Allah kami telah beriman kepadamu, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Rahmat. Tatkala mereka demikian, tatkala mereka berada di atas agamaku, mereka berusaha istiqamah di atas agamaku, mereka berusaha menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-laranganku, fattakhadhtumuhum sikhriyan, kemudian kalian menertawakan mereka,
kalian menghina dan merendahkan mereka. Wa kuntum minhum tadhakun, dan di saat itu wahai kalian penduduk neraka, aku selalu menertawakan hamba-hambaku yang beriman karena agama yang mereka pegang. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya pada hari ini aku membalas mereka hamba-hambaku yang beriman dan beramal soleh, yang dahulunya kalian menghina, merendahkan dan mertawakan mereka. Jazaituhumul yawma bima sabaru, aku menangkan mereka dengan syurgaku. Annahum humul faizun, dan merekalah orang-orang yang menang saat ini sekalipun ketika di dunia kalian menertawakan, merendahkan dan menghinakan mereka. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tiada istilah kekalahan bagi orang-orang yang dizalimi di dunia ini tanpa alasan yang dibenarkan. Sesungguhnya mereka orang-orang yang ditindas dan dizalimi tanpa alasan yang dibenarkan, merekalah orang-orang yang telah menanam saham abadi di tangan orang-orang yang telah menzalimi mereka. Bagaimana tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nabi berada di hadapan para sahabatnya dan berkata, "Atadruna mal muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian orang-orang yang pailit? Tahukah kalian orang pailit yang sesungguhnya, orang yang merugi, orang bangkrut yang sesungguhnya? Tanya Nabi kepada mereka. Para sahabat mengira bahwa ini maksud dengan pailit oleh Nabi sallallahu, yang dimaksud oleh Nabi adalah orang yang bangkrut dalam urusan dunia. Maka mereka pun menjawab, "Al-muflisu indana ya Rasulullah, man la dirham lahu wala mata." Orang yang pailit, orang yang merugi, orang yang bangkrut itu menurut kami wahai Rasulullah adalah orang yang nggak punya uang, nggak punya dinar, nggak punya dirham, dan tidak punya perniagaan. Itulah orang yang pailit, itulah orang yang merugi yang kami pahami wahai Rasulullah. Mendengar jawaban mereka tersebut, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, "Al-muflisu min ummati." Orang yang pailit dari umatku adalah mereka man jaa yaumal qiyamah bihasanatin amthalil jibal. Orang pailit yang sesungguhnya dari umatku adalah mereka yang datang di hari kiamat membawa ibadah sebesar gunung-gunung di dunia ini. Mereka ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah, haji, dan berbagai ibadah lainnya. Wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza, tetapi dia pernah membunuh, menumpahkan darah manusia yang tidak dibenarkan oleh Allah. Hati-hati ini, setinggi apapun pangkat Anda, sebesar apapun jabatan Anda, sebanyak apapun pasukan elit Anda tidak lebih kuat daripada Allah Rabbul Alamin. Dialah yang telah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Dialah yang telah mematikan Namrud dengan seekor lalat. Di saat itu dia orang yang nomor 1 di dunia ini. Maka Nabi ingatkan, orang yang pailit dari umatku di hari kiamat adalah mereka yang datang menghadap kepada Allah, membawa pahala salat, pahala zakat, pahala haji, dan pahala puasa. Tetapi di dunia dulu dia pernah membunuh, dia pernah merampas harta, pernah jangkrik sana jangkrik sini, pernah memeras sana dan memeras kemari. Wa dharaba hadza, dan dia pernah memukul orang lain dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Wa syatama hadza, dan dia pernah mencela, membunuh karakter orang lain. Apakah tujuan dia membunuh karakternya untuk bisa menjangkrik ataukah agar dakwahnya mati? Maka seluruh korban-korban kezalimannya datang menghadap kepada Allah menuntut apa yang telah dia perbuat kepada mereka. Maka yang ini mengambil pahala salatnya, yang ini mengambil pahala puasanya, yang ini mengambil pahala hajinya. Fa in faniyat hasanatu min qabli an yuqta lahum. Apabila pahala ibadah yang dia miliki tidak cukup
Dia gunakan membayar kezaliman yang pernah ia lakukan kepada korban-korbannya tersebut. Ukhidat min sayyiatihim. Maka Allah mengumpulkan korban-korban kezalimannya yang pernah dia bunuh, yang pernah dia pukul, yang pernah ia bunuh karakternya, yang pernah dia rampas, dia peras, dia jangkrik hartanya. Allah kumpulkan dosa-dosa mereka, kemudian Allah ambil faturihat alaih, kemudian Allah lemparkan kepadanya. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi fayulqana fi nari jahannam. Kemudian dia diseret dengan wajahnya ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka Allah Jalla wa ala. Inilah orang-orang yang pelit yang sesungguhnya, jamaah yang dimuliakan Allah. Apapun kekuasaan yang kita miliki, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun pasukan elit yang bersama kita, ingat kematian itu di tangan Allah. Kehidupan itu di tangan Allah. Kemuliaan itu di tangan Allah. Kehinaan itu di tangan Allah. Tiada yang lebih berkuasa daripada Rabbul Alamin. Dialah yang telah meletuskan sekian gunung di dunia ini. Dialah yang telah menciptakan tsunami. Dialah yang telah menenggelamkan Fir'aun bersama bala tentara di Laut Merah. Khusus Fir'aun, jasadnya Allah terbangkan ke darat sehingga terlihat masih utuh, sementara pasukannya tidak didapatkan mayat mereka satupun. Allah Maha Kuasa. Dialah Rabbul Alamin. Sehebat apapun kita, tiada yang lebih berkuasa daripada Allah. Di antara kita untuk di dunia ini boleh dia memiliki topi anti peluru, baju anti peluru, rumah anti petir, mobil anti bom, tetapi tiada yang mampu hidup di dunia kita, di dunia ini yang mampu anti malaikat maut. Karena dialah yang telah berfirman, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian bersembunyi, maka kematian akan datang kepadamu, sekalipun engkau sedang bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Tatkala kita berada di dalam pesawat di atas angkasa sana, kemudian terjadi turbulen, kepada siapakah kita memohon pertolongan? Di saat itu pilot sudah bertakbir, para pramugari sudah berteriak, para penumpang juga sudah berteriak, barang-barang yang ada di dalam kabin sudah mulai berjatuhan. Sungguh tiada tempat kita memohon kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mengharamkan kezaliman. Sekalipun dia jenderal, kalau sudah di dalam pesawat, sudah terjadi turbulen berulang kali, dia tetap akan beristighfar. Kepada Allah lah dia meminta, dia akan menangis. Ma yumsikuhunna illa rahman. Karena memang burung-burung yang terbang di angkasa itu berada di dalam genggaman Allah. Sekalipun sebelum naik pesawat dia petantang, dia petenteng, dia menampakkan jabatan, pangkatnya, menindas, berani memukul, mencela, membunuh karakter. Begitu di dalam pesawat di atas angkasa terjadi turbulen berulang kali, dia pula yang paling banyak istighfarnya. Kita lemah, jamaah. Kita lemah. Kematian itu ada di tangan Allah. Innama amruhu idza arada li syai'in, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau ingin berkehendak, hanya dengan menyatakan kun, jadilah, fayakun, pasti terjadi. Meledaklah pesawatnya, pasti meledak. Patahkan pahanya wahai malaikat, pasti patah. Matikan dia, pasti mati. Bakar rumahnya, pasti mati. Ambil jabatannya, pasti diambil. Matikan anak buahnya, pasti mati. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, maka Allah hanya mengucapkan kun, jadilah, pasti terjadi apa yang Allah kehendaki. Maka jangan sekali-kali kita berbuat apa yang kita inginkan di dunia ini sesuai dengan hawa nafsu kita, tanpa memperhatikan apakah sikap kita tersebut menzalimi orang lain ataukah tidak. Ingat jamaah, hidup di dunia ini, jika mau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat, tidak lebih dari 1,5 jam. Kehidupan kita di dunia ini tidak lebih dari 1,5 jam. Anda pegang senjata hanya 1,5 jam.
Anda punya pangkat jenderal hanya 1,5 jam. Anda seorang pengusaha yang kaya raya hanya 1,5 jam. Anda menjadi orang yang number wahid, orang nomor 1 di dunia hanya 1,5 jam. Kita miskin juga hanya 1,5 jam. Kita ditindas juga hanya 1,5 jam. Kita menahan diri